Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Perkenalkan, saya Komandan Wiratama dengan NIM 21095110009. Mahasiswa Angkatan 2021, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimanakah sih cara penanganan kelahiran anak babi yang baik dan benar, baik persiapan dari sebelum kelahiran dan sesudah kelahiran. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya akan menjelaskan berapa lama sih masa kebuntingan dari babi tersebut. Nah, babi biasanya mengalami kehamilan atau kebuntingan rata-rata selama 114 sampai 116 hari. Yang mana artinya ini berarti bahwa sekitar 3 bulan, 3 minggu, dan 3 hari. Babi hutan mungkin hamil sedikit lebih lama, hingga 122 hari. Jadi babi dapat sebelumnya menyerap serasa hingga 35 hari pertama dari masa kehamilannya. Nah, baik. Nah, persiapan apa sih yang perlu dilakukan atau penanganan apa sih yang perlu dilakukan dan bagaimanakah tata laksana sebelum kelahiran dari anak babi tersebut? Nah, persiapan yang pertama dilakukan yaitu sebelum kelahiran dari anak babi yaitu dengan menyiapkan kandang. Nah, persiapan kandang dan fasilitas di dalam kandang yang baik dan layak untuk digunakan saat babi beranak dapat mendukung tercapainya produktivitas yang tinggi dari anak-anak babi yang dilahirkan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kelahiran anak babi tersebut yaitu yang pertama kebersihan kandang. Nah, kandang yang digunakan untuk babi melahirkan harus dibersihkan dari kotoran. Semua sisa pakan harus dipindahkan, serta tidak boleh ada genangan air atau sisa air pada tempat pakan. Nah, kandang harus benar-benar bersih, maka harus dilakukan desinfeksi terhadap kandang tersebut. Nah, tujuan melakukan desinfeksi ini adalah untuk mengurangi atau membunuh kuman penyakit yang ada di dalam kandang tersebut sehingga aman bagi induk saat melahirkan. Nah, hal kedua yang perlu diperhatikan yaitu fasilitas kandang. Nah, fasilitas kandang yang dimaksudkan di sini yaitu adanya lampu pemanas, tempat pakan, dan akses ke air minum yang mudah serta tempat untuk anak babi berupa kotak di dalam kandang.
Nah, kontak untuk anak babi ini bertujuan untuk melindungi anak babi agar tidak tertindih dan terlindung dari cuaca dingin, khususnya pada malam hari, karena sudah dilengkapi dengan pemanas. Nah, akses air minum harus tersedia 24 jam bagi induk. Oleh karena itu, dapat dipasang keran berbentuk nipel sehingga memudahkan babi ketika mau minum dan ketika dibutuhkan. Nah, selain itu, kita juga perlu memperhatikan kondisi induk yang akan melahirkan ini, yaitu dengan cara melihat lamanya babi bunting. Nah, lamanya babi mengalami kebuntingan adalah kurang lebih 114 hari atau selama 3 bulan, 3 minggu, dan 3 hari. Apabila babi melahirkan sebelum waktu tersebut, kebanyakan anak yang dilahirkan memiliki daya hidup yang rendah atau rentan, mengalami penyakit atau bahkan mengalami kematian. Selanjutnya itu kesehatan induk. Nah, babi yang akan melahirkan atau beranak ini harus dipantau kesehatannya secara terus-menerus untuk mendukung keberhasilan dalam proses melahirkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kesehatan induk yang akan melahirkan dapat kita lihat dari kondisi warna fesesnya, bentuk fesesnya, konsistensi dari fesesnya, dan frekuensi fesesnya. Serta dapat kita lihat juga pada urin atau air seni atau air kencing dari induk babi tersebut. Dan kita juga harus memperhatikan kondisi kakinya. Kondisi kakinya harus kuat. Misalnya tidak lumpuh, luka, atau gangguan lainnya untuk menunjang proses dari kelahiran tersebut. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu kebersihan induk. Nah, kebersihan induk juga perlu diperhatikan setiap hari. Induk perlu disiram untuk membersihkan badannya sekaligus untuk melakukan pendinginan atau cooling apabila kondisi lingkungan dalam keadaan panas. Menyiram babi juga bertujuan untuk mengurangi kuman penyakit yang ada dalam kandang tersebut. Nah, langkah-langkah yang dilakukan atau persiapan yang dilakukan setelah kelahiran. Nah, tata laksana atau prosedur ini yang umum dilakukan dalam 24 jam setelah kelahiran dari anak babi tersebut. Yang pertama yaitu memotong tali pusar, yang kedua yaitu dengan memotong gigi, yang ketiga yaitu dengan memotong ekor, yang keempat itu anak babi harus mendapatkan kolostrum, yang kelima yaitu dengan penyuntikan zat besi, yang keenam dengan penitipan anak babi dan makanan buatan jika induk meninggal saat melahirkan, yang ketujuh pembuatan tanda dan nomor, yang kedelapan kastrasi atau kebiri. Nah, baik. Yaitu tata laksana yang pertama itu memotong tali pusar pada anak babi. Nah, tali pusar ini adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan, tetapi menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya suatu infeksi setelah anak babi lahir. Nah, dengan memperhatikan hal tersebut, maka tali pusar harus dipotong dengan benar, yaitu bisa dilakukan dengan langkah yang pertama itu ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan siutas benang steril untuk meyakinkan tidak adanya bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Selanjutnya itu potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Dan jangan lupa juga oleskan di tempat pemotongan tali pusar tersebut dengan iodium keras untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Nah, tata laksana yang kedua yang perlu dilakukan itu dengan memotong gigi pada anak babi. Nah, anak babi lahir dengan 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam. 2 pasang pada tiap rahang disebut gigi hitam, gigi jarum, atau gigi serigala. Meskipun gigi tersebut cukup penting pada anak babi, namun gigi tersebut
harus dipotong karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungannya bagi peternak. Nah, salah satu tujuan dari peternakan melakukan pemotongan gigi adalah untuk memaksimumkan anak babi agar dapat hidup. Pemotongan gigi harus tidak menghasilkan gigi yang hancur dan di bawah garis gusi dan harus dilakukan secara higienis. Nah, tata laksana selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu dengan memotong ekor pada anak babi. Nah, pada anak babi, menggigit ekor adalah suatu masalah yang sering terjadi di hampir semua peternakan babi. Maka secara rutin dilakukan pemotongan ekor anak babi baru lahir. Banyak ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor, tetapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Pendarahan yang semakin sedikit terjadi apabila beberapa alat yang digunakan tumpul. Pada umumnya, perhatian khusus harus diberikan terhadap kesehatan dan kebersihan selama melakukan pemotongan ekor pada anak babi. Nah, tata laksana selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu anak babi harus mendapatkan kolostrum ketika kelahiran pertamanya. Nah, setelah selesai pemotongan gigi dan ekor, letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi dapat menyusu dan memperoleh air susu pertamanya atau yang disebut dengan kolostrum yang mengandung daya tahan tubuh yang sangat tinggi. Nah, penyerapan kolostrum untuk kehidupan anak babi yang baru lahir sebagaimana fungsinya yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Nah, tata laksana selanjutnya yang perlu atau yang sangat diperhatikan dan perlu dilakukan itu dengan penyuntikan zat besi. Anemia pada anak babi menyusui merupakan masalah yang telah lama diketahui secara baik. Hal ini terjadi disebabkan oleh kekurangan zat besi di mana plasenta dan ambing tidak efisien memindahkan mineral tersebut. Penamaan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah dapat diberikan baik melalui mulut maupun dengan cara disuntikkan. Tata laksana selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu penitipan anak babi dan makanan buatan. Jika induk babi tersebut mengalami kematian atau meninggal setelah melahirkan. Nah, anak babi yang kehilangan induknya dapat terjadi oleh karena beberapa faktor seperti induk mati setelah melahirkan, ambing yang luka dan tidak dapat menyusui, atau jumlah anak yang terlalu banyak. Anak babi dari induk hanya dapat dipelihara dengan berhasil apabila anak babi tersebut memperoleh sejumlah kolostrum yang cukup. Untuk memelihara anak babi yang kehilangan induk dapat dilakukan dengan menitipkannya pada induk yang tidak ada air susu dan induk yang mempunyai beberapa anak saja. Penitipan anak babi ini bisa dilakukan dengan memindahkan dari satu induk ke induk yang lainnya dalam suatu kelompok bibit. Nah, tata laksana selanjutnya itu dengan pembuatan tanda dan nomor pada anak babi. Nah, tiap ekor anak babi dalam seperindukan harus diberi tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir guna mengukur penampilan dari kelompok, kebijaksanaan dalam mengapkir, dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Para peternak kecil biasanya memberi tanda pada anak babi dengan membuat titik-titik pada kulit atau tanda-tanda tertentu pada bulu. Nah, bisa juga dilakukan dengan pembuatan tanda atau nomor dengan cara pemotongan daun telinga dan tato. Selain itu juga bisa digunakan dengan menggunakan AirTag, cap bakar, pilox, dan sebagainya.
Tapi cara ini kurang umum digunakan oleh para peternak babi. Nah, tata laksana selanjutnya itu dengan melakukan kastrasi atau kebiri. Nah, kastrasi adalah suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan. Nah, waktu yang terbaik untuk melakukan kastrasi atau kebiri ini yaitu pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Nah, tujuan dari kastrasi atau pengembirian ini adalah untuk memperbaiki karkas dan baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi, 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 Om.